Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Pengoplos minuman keras di Kabupaten Mimika ditangkap polisi. Ratusan pedagang di Kota Jayapura ikut tes cepat COVID-19. Sekolah di Kabupaten Merauke mulai menerima siswa baru. Ratusan orang tua siswa antri di depan halaman sekolah menengah pertama Negeri 1 Kabupaten Merauke. Para orang tua menunggu anaknya yang sedang mendaftar di dalam sekolah. Pihak sekolah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat bagi calon siswa di SMP Negeri 1 Merauke. Mulai dari wajib mencuci tangan, ukur suhu tubuh, hingga mengukur jarak para calon siswa di dalam kelas. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Merauke, Miss Nurliana Rambe, mengatakan sekolah tidak menerima pendaftaran secara daring, tetapi dilakukan manual sehingga banyak orang tua yang datang ke sekolah. Menggunakan manual ya? Manual, iya. Kenapa, Bu? Karena kemarin waktu kami pertemuan sudah diarahkan Bapak Kepala Dinas, ya, karena banyak saudara-saudara kita kan yang belum memiliki Android, jadi jangan kita persusah mereka, maka kami mengambil jalannya seperti ini, Pak. Oh gitu. Begitu, ya. Lalu kemudian berapa yang diterimanya, Bu? Kalau kami terima ya 9 kelas, yang tamat sih 10, tapi kami terima 9 karena nanti ada satu ruangan akan mau kami pakai untuk mau tambah kantor, jadi 9. Gitu. Zonasi, itu nanti berdasarkan alamat, ya, sesuai dengan arahan dari Pak Kepala Dinas kami sudah tampilkan di depan. Nanti ada afirmasi, ada jalur prestasi, ada jalur perpindahan. Untuk tahun ajaran baru, SMP Negeri 1 Merauke membuka 9 ruang kelas bagi siswa SD yang mendaftar. Pihak sekolah belum memastikan kapan aktivitas belajar mengajar di Kabupaten Merauke dimulai, karena masih menunggu keputusan Menteri Pendidikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Kabupaten Merauke, Papua. Kabupaten Bovendigul kini menjadi zona hijau atau daerah bebas COVID-19. Ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang selama ini ditempati pasien positif COVID-19 asal Kabupaten Bovendigul telah kosong. Semua pasien positif COVID-19 asal Bovendigul dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan seluruh pasien COVID-19 telah dites swab 2 kali dan hasilnya negatif. Sudah habis juga. Terakhir kemarin yang sisa 2 dirawat, sudah hasil pemeriksaan TCM-nya, dua-duanya juga sudah negatif, sudah dinyatakan sembuh dan sudah dia kemungkinan kemarin sudah pulang. Ya. Sudah pulang ya? PDP juga tidak ada, jadi yang pasien Bovendigul sementara yang dirawat di RSUD mereka juga sudah kosong. Sementara mereka ada 3 positif tapi dirawat di RSUD Bovendigul. Meski sudah dinyatakan sembuh, Satgas meminta kepada mantan pasien agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Data per 22 Juni, total pasien positif COVID-19 di Kabupaten Bovendigul berjumlah 17 orang dan telah dinyatakan sembuh. Saat ini, Satgas masih memantau kesehatan 48 warga berstatus ODP yang dikarantina mandiri di rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Kabupaten Bovendigul, Papua. Dinas Kehutanan Provinsi Papua meminta warga di Kabupaten Jayapura memanfaatkan hutan sagu sebagai bahan pangan dalam masa pandemi COVID-19. Pangan sagu yang merupakan pangan lokal di Kabupaten Jayapura dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Ormuserai, mengatakan potensi hutan sagu harus dimanfaatkan warga adat, sehingga warga tidak lagi berharap bantuan sembako dari pemerintah daerah. Provinsi Papua, masyarakat di Papua, untuk kembali ke sagu. Karena ternyata dengan adanya COVID-19 ini memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa kita rapuh dalam ketahanan ekonomi, ketahanan pangan kita rapuh sekali. Sehingga kita akhirnya bergantung kepada beras. Sesungguhnya kan tidak penting kalau kita kembali ke sagu, karena sumber daya alam kita itu sudah luar biasa. Kita punya sagu, punya hutan umbi-umbian, kita punya laut dengan ikan dan macam-macam. Kami dari pemerintah Provinsi Papua kembali mengajak masyarakat untuk kita kembali ke sagu. Kita perhatikan sagu, kita tanam sagu, kita kembali menata kembali pohon-pohon sagu kita yang ada sehingga kualitasnya lebih baik. Seperti itu. Jadi kita kembangkan berbagai hasil olahan dari sagu. Kita punya hutan sagu yang besar, tapi kan kita ada cenderung malas. Kita biarkan hutan sagu kita malah berburu raskin. Nah, padahal sagu itu luar biasa. Yan menambahkan Dinas Kehutanan akan membantu warga Kabupaten Jayapura dalam memanfaatkan pohon sagu, mengolahnya hingga menjadi makanan jadi. Ade Irfan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Adanya pandemi COVID-19 dan tidak aktif selama 3 bulan, seluruh anggota Bawaslu tingkat distrik di Kabupaten Merauke diminta kembali bekerja. Ketua Bawaslu Merauke, Oktovina Amtok, mengatakan tugas pertama sejak diaktifkan kembali oleh Bawaslu Pusat, yaitu mengawasi pencocokan data pemilih yang dilakukan Dinas Kependudukan dan KPU Merauke. Jadi untuk terkait dengan di mana tadi telah kami memanggil Panwas Distrik, 20 distrik se-Kabupaten Merauke untuk mengaktifkan kembali, perlu kita ketahui masalah COVID. Wabah secara global dinonaktifkan itu tepatnya pada tanggal 31 Maret kemarin dengan terbitnya PKPU 5 tentang mengaktifkan kembali anggota Panwas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Distrik dan Panitia Pengawas Kelurahan Kampung pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2020. Yang tahapan yang segera kami akan lakukan, yang pertama Panwas Distrik akan mengaktifkan PKD. PKD atau Panitia Kelurahan Kampung atau Desa. Kemudian yang kami harapkan nanti mereka akan mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya seperti pemutakhiran data. Oktovina menambahkan dalam waktu dekat Bawaslu juga akan melakukan pelantikan panitia pengawas di tingkat desa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bersama KPU RI sepakat untuk menjalankan kembali proses pilkada serentak dengan jadwal pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Artinya kita nih nanti terlibat langsung. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Hari ini saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Wanyambe.